Saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa dalam sorga, sertai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar firman yang didengar juga boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan yang mengurangi kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Kiranya Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Mika. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Lembaga Alkitab memberikan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Begini katanya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Maranatha. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekitar tahun 70-an ada orang mengatakan small is beautiful. Apa artinya saudara small is beautiful? Kecil itu berarti indah. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu Bapak Ibu bisa bayangkan, komputer itu komputer yang mengantar orang sampai ke bulan, ya, Neil Armstrong sampai ke bulan. Maka generasi pertama komputer itu wah besar sekali bendanya, yang mungkin sebesar rumah, dan mungkin data-data itu seperti hard disk yang kita, bahkan juga flash disk dan hard disk yang kita punya sekarang udah sangat kecil sekali. Tetapi ketika itu data itu disimpan dalam bentuk pita, dan alat pitanya itu sama seperti lemari-lemari yang sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film tahun 70-an, lalu kemudian ada orang ngelihat putar-putar lemari, putar-putar begitu, nah itu tuh hard disknya. Ya, data itu, memori itu disimpan. Tapi sampai waktu itu saudara, betapa besarnya komputer itu sebesar rumah dan sebesar kamar atau lemari-lemari kita. Lalu rasanya tidak mungkin orang untuk menenteng. Nah, ketika itu lalu orang berusaha untuk membuat menjadi semakin kecil, maka muncullah teknologi microchip. Microchip itu di mana prosesor yang sebesar itu lalu kemudian dibuat menjadi sangat kecil sekali. Nanti kalau Bapak Ibu sempat nonton film James Bond gitu ya, maka apa yang diperebutkan adalah microchip. Gitu ya, sistem komputer prosesor yang besarnya mungkin seujung kelingking Anda. Kok bisa? Oh ya, orang lalu berlomba-lomba membuat semakin kecil dan semakin kecil. Sehingga muncullah sekitar tahun 80-an itu adalah laptop.
Ya, komputer kecil yang ditenteng sebesar tas, tapi masih besar juga. Ya, masih besar juga ketika itu hampir sebesar koper. Tetapi saudara paling tidak sudah lebih kecil lah daripada yang pertama. Lalu saudara semakin lama semakin kecil dan orang pun juga tidak lagi mengenal microchip, tapi sekarang sudah teknologi nano. Teknologi nano adalah sebuah teknologi robot yang membuat robot itu sebesar virus. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau suatu ketika negara misalnya presiden dengan menteri lagi rapat, lalu ada lalat hinggap di ruang rapat itu. Jangan-jangan itu saudara adalah alat perekam, lalu ada kameranya, ada apa, lalu apa yang sedang dibicarakan, maka dengan gampang orang mengingat. Bapak Ibu, anak-anak remaja pasti tahu the film The End, semut yang orang lalu kemudian bisa mengecil jadi kayak semut, ya, lalu kemana saja. Nah saudara, teknologi nano itulah yang kemudian menjadi tren sekarang. Small is beautiful, kecil itu indah, kecil itu baik. Kecil itu pun juga bagus sekali Bapak Ibu, ya, sehingga dengan teknologi yang sebesar ini sekarang komputer itu tidak harus besar-besar, cukup sebesar ini. Dengan sebesar ini kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang belahan mana saja. Saudara, tapi apa yang kita pahami dengan yang kecil? Yang kecil itu seringkali kita abaikan. Yang kecil itu seringkali kita anggap lemah. Yang kecil itu seringkali kemudian kita anggap tidak berarti. Yang kecil itu pun juga seringkali lalu kemudian kita mudah sekali untuk menekan, untuk memanfaatkannya dan bahkan mengabaikannya. Kalau Bapak Ibu berbagi kue dulu ketika kita kecil, ya ketika kita anak-anak bagi kue, ibu kita bagi kue. Kamu yang boleh milih. Bapak dan Ibu akan milih mana, yang besar apa yang kecil? Logikanya pasti akan yang besar, gitu kan? Dan kita akan mengatakan yang kecil mah apaan? Padahal perut kita udah kenyang, tapi kekeh kita memilih yang besar, itu greedy. Ya, kecenderungan kita untuk menjadi manusia, menjadi serakah itu kita ingin yang besar. Kita ingin berusaha untuk mendapatkan yang besar. Kenapa? Yang kecil itu tidak berarti. Yang kecil itu apa sih artinya? Yang kecil itu seringkali kita abaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, firman Tuhan mengatakan begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara, pada masa itu bagaimana sebuah kota, ya, sebuah kota atau sebuah kampung tercipta, yaitu ketika ada kelompok masyarakat, mungkin sekeluarga atau dua keluarga atau tiga keluarga tinggal di satu daerah, lalu beranak pinak, gitu ya, lalu kemudian berkembang biak banyak sekali, lalu mereka membentuk sebuah desa. Ya, dari desa inilah lalu kumpulan ini menjadi sebuah kota dan mungkin menjadi sebuah kota yang sangat besar. Tapi dimulai dari komunitas kumpulan orang dulu. Dan ketika itu saudara, yang namanya Bethlehem Efrata di antara kaum Yehuda itu memang terkecil kampung Bethlehem. Ya, kampung Bethlehem itu hanya terdiri dari beberapa orang dan beberapa keluarga saja ketika zaman Nabi Mika. Karena itu saudara, yang terkecil ini seringkali diabaikan. Kampung kecil ini seringkali nggak dianggap. Kampung kecil ini pun juga bahkan mungkin seringkali dihinakan orang. Tapi saudara yang kekasih, apa yang Tuhan mau katakan Nabi Mika kepada Bethlehem yang kecil ini? Hei yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa hal melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar. Yang pertama, jangan mengabaikan
atau jangan menghinakan, ataupun juga jangan pernah kita melecehkan hal-hal yang sangat kecil dan kelihatannya sederhana. Tidak ada orang yang pernah tahu tentang apa itu. Saudara, kalau saya menyebut sebuah kampung di Jawa, misalnya kampung Diwe, ada Bapak Ibu yang tahu Diwe? Saya pernah ke sana karena istilahnya KKN ya, dulu ke Diwe gitu. Itu desa kecil, gitu kan, di selatan, di Jember sono, orang hampir kemudian nggak kenal, gitu. Tetapi desa itu hebat sekali, saudara, pertaniannya bukan main. Gitu kan, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar desa Kumukus dari dekat Solo. Ada yang tahu? Desa itu sudah melahirkan yang namanya Soeharto jadi presiden. Mungkin Bapak Ibu juga mengenal yang namanya Pacitan. Pacitan kecil sekali, desa kecil, gitu kan, di selatan dekat Wonosari, Wonogiri ke sono, gitu. Tetapi dari Pacitan itulah ada presiden namanya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Saudara, mungkin kalau kita mengatakan ini Efrata kecil, tetapi saudara, kita tidak akan mengatakan bahwa Efrata kecil ini adalah lalu kemudian lahirlah Yesus di Bethlehem. Lalu Yesus itulah juga yang menjadi juru selamat dunia. Dan Yesus inilah juga orang yang dikenal dan terkenal dan paling terkenal di dunia ini. Saudara yang kekasih, siapa yang duga? Ya, lalu kemudian Yesus yang lahir sederhana di kandang domba, Yesus yang lahir sederhana dari anak, misalkan yang bapaknya jelas, Yusuf itu ya sebagai tukang kayu. Lalu Yesus itu pun juga lahir ya tanpa hubungan biologis antar orang. Tetapi saudara yang kekasih, yang jelas bahwa siapapun dan apapun, maka Yesus yang kecil itu kemudian menjadi orang besar dan menjadi damai sejahtera. Ya, dalam bagian yang terakhir itu dikatakan bahwa ia menjadi damai sejahtera. Ialah yang menjadi raja damai. Dialah juga yang menghadirkan sukacita. Dialah juga yang menjadi juru selamat bagi dunia kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kecil dan sederhana, ketika kita melihat mungkin sesuatu itu pun juga seringkali kita abaikan. Tetapi justru saudara, melalui yang kecil, melalui yang sederhana, dan bahkan melalui sesuatu atau seseorang yang sering kali kita abaikan, maka cinta kasih Kristus itu boleh menjadi nyata dan nyata dalam kehidupan kita. Amin.